Seperti juga saya pernah kedatangan tamu ngakune sing Jagapura, depan di Jagapurane kono blok kono. Saya belum paham. Masa belum nyong kula ku pernah Jagapura ga sepisan bunge tahun pira kalau nangidik dengan ka. Ke Cirebon, bahasa singkatnya biburu dalan ku nembe teka gitu. Saya baru pulang dari luar negeri. Ya nyong kula ku durung suwe kan iki pentermae ku nembe oli setahun sedurung lawat. Tekan yang luar. Ya kecoka dua ponakanku loro nang ngono. Sih, kok tersinggung. Loro kecoka nang Mesir ku yo. Oh, sih, kok tersinggung. Aneh kan? Hal yang semacam itu tuh selalu saya temukan watak orang tuh. Jadi ya gimana ya? Ya gimana ya? Sunung kita ning kana ning luar negeri kesuwen jadi ndreme ga durung weru kan gitu mendi dalam dermayu sekarang bunga sembaran nebas sing gua abus sekarang ranca Jawa sekarang gadal kumpul bandi ure kertas maya be gitu nembe durung suwe. Anon biasa apa jadi rasa tersinggung punya anak ponakan ini semuanya keluar negeri semuanya. Ya wis ya syukur alhamdulillah. Ya punten, Anda bisa kan menafsirkan semacam itu? Apa? Ya memang watak orang tuh itu yang keterlaluan. Tapi pada diri kamu juga ada siaran mongkalak. Iya kan? Ya sampai wong dagang pindang enggak ngetokaken untu mas ya ora kan. Karena sing tuku niku berlian kabeh cincinnya ki. Tudang tuding kini pira tukune beli kini. Saking menggelet tukang pindang ki dindangan di beli kewer beli lambene dijengataken 300 ya berapa berkata. Ya, maka lah iya. Ya, ketika punten nih, ketika ibu saya menceritakan anak saya lagi di di Syria sekolah ya seorang ibu yang ngalam anaknya kan gitu. Ya merepek mana? Ya masih alim gak anak kita anu. Akhirnya undang-undang anak tukang bapak tuh tukang disebut tukang kabeh. Oh iya sakur mah merepek persegi papat kan gitu. Waduh ya mau. Saya jadi malu jadinya. Tapi semua orang juga begitu mau kalah ya. Sampai dalam perilaku birokrasi, ya kan? Seorang wakil gubernur bawa istri menghadiri upacara dan gubernur juga bawa istri, wakilnya bawa istri. Ternyata pakaian wakil gubernur lebih mewah daripada pakaian istrinya gubernur. Langsung dimarahi. Kok sombong banget sih kamu nih? Seharusnya tidak boleh lebih mewah dari istri gubernur dong. Harus tahu diri. Yang sida kur kadir kepangkatan naib. Rabi ngurang keroncong ini sekilan. Iya, bari merapat-rapat ke istri kakan depak. Ya sewat. Sudah mana? Iya, paling laki ini lok setor kan gitu. Iya, ngawinakan wong ngajinakan sini setarakan gitu. Untuk warabinnya bayar macam-macam. Ya seperti itu. Dalam harta juga nggak mau kalah, ya kan gitu. Dalam jabatan nggak mau kalah. Dalam keilmuan juga sama. Jadi selalu ingin menampilkan aku lebih hebat dari kamu. Ini ujung-ujung penyakitnya bahwa penyakit awal anak khairum minhu ini ya berkelanjutan sampai sekarang dalam diri kita sendiri. Aku lebih hebat dari dia. Ini penyakit-penyakit yang seperti itu tuh sesungguhnya ya harus kita analisa sekali lagi. Kenapa muncul seperti itu? Lalu membentuk perilaku yang seperti apa? Itu menjadi sikap itu menjadi reaksioner akhirnya. Ya, reaksioner. Ya, artinya kan ketersinggungan iblis sendiri juga ya seperti kenapa aku suruh bersujud kepada Adam? Memangnya Adam dari apa sih dibuatnya? Aku kan lebih hebat dari dia. Jadi nanti yang dibanggakan bukan persoalan hanya harta saja. Keturunan juga yang menjadi kesombongan. Kalau iblis kan memang dengan keturunannya kan. Asal muasalnya kan. Ya. Kamu juga bisa aja sombong karena kamu anaknya kiai. Kalau kamu anaknya apa? Golongan wong kepet sih kan. Kalau kita mau coba ke bapak tua, kiai kabeh. Kita mau watunya tua kan. Kalau kamu watu nom kan. Ya kan begitu persoalan. A priori. Nah. Kalau Anda ingin berhasil hidup ini, cobalah belajar untuk menghilangkan perilaku iblis seperti itu. Ketika itu Anda akan menjadi orang yang disukai orang di mana saja.
Karena orang membendera nih glodok di partai apa? Partai Glodok siapa? Ketek dalam glodok. Oh, Sincang Liter kayak? Orang ketek dalam glodok itu kan kelompok. Siapa? Ana wong. Ya iya. Ya hal-hal yang semacam itu yang dulu tidak pernah terfikirkan oleh orang banyak. Sengaja hal itu selalu kita kemukakan. So pada intinya yang membentuk perilaku itu kan dari dalam hati kita sendiri. Iya kan? Orang kalau hatinya baik, status dia sebagai apapun baik kok. Iya kan? Kalau hatinya jahat, statusnya apapun jahat. Bahkan secara formal dinobatkan sebagai kiai oleh masyarakatnya, ya tetap jahat. Sekalipun dia levelnya sebagai tukang ngangsu, ya, tukang cari air, hatinya baik. Ya, di tengah ngangsu dikasih makan nasi goreng sama majikannya. Selesai makan, dilihat baknya belum penuh, ya ngangsu lagi. Bokatan beli ikhlas. Betapa hebatnya kan? Iya, mari kita belajar melihat mereka orang-orang kecil. Mari kita mengevaluasi mereka yang dianggapnya orang gembel, yang dianggapnya orang bodoh. Ternyata ada kehebatan-kehebatan pada mereka yang kita sendiri tidak mampu. Iya kan? Iya, beli gitu ki. Aja ngaku bener baik aku. Iya. Aduh. Jadi bukan satu-satunya jalan bahwa orang itu benar harus bisa ngaji. Enggak ada urusan kok. Saya emang enggak ada urusan. Wong masuk tukang pemulung, tukang beca, dagang rujak, segala macam enggak ada urusan. Sampai kepada jenderal-jenderal enggak ada urusan. Oh, bener ya bener kan mah. Ya sesuai dengan levelnya. Iya kan? Seorang jenderal bisa jadi orang yang benar kok. Dia memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Sampai asrama-asrama tentara se-Indonesia dibangun semua. Yang tidak pakai pagar di tembok semuanya. Iya kan? Sepatu dulu di sepatu bikinan Cibaduyut. Dibeli sepatu yang bagus. Iya. Gaji uang lauk pauk yang tadinya 5.000 ditingkatkan menjadi 30.000. Iya dong. Ya benar sih. Iya kan? Siapa jenderal siapa tuh? Ya suruh kabis. Dia baik sih, nggak ada urus. Karena saking baiknya dikhawatirkan kan. Nah ya makanya jangan-jangan nih mau bersaing dengan gue nih. Ya kan begitu. Ya dikiranya gampang. Perasaannya gampang kan. Ya ambekan nggak angel. Ya kita masih lagi waras ambekan enak. Takkan gaji masrur. Angel beli ambekan ke. Angel beli ambekan ke. Angel ambekan. Iya udah sempet kok mau berogro. Iya. Sementara lagi enak. Ya sementara lagi bisa ambekan. Ketika dibikin angel makanya angel alot ambekan ge, menggap-menggap. Takon gaji masrur. Sintul keserang beli ngandel. Iya. Ya kian sih lagi bisa ngisingnya lagi diparingi bisa. Wah dicabut bisane di dedel singiringan di bor nganggo selang. Iya, mesti ngepelni plastik ngiringan, nggo kempol. Makanya itulah makanya. Nah, kalau itu semuanya kita sudah sadari, akhirnya apa? Sing bisa gawe ngentut Gusti Allah, sing nyetop bisa ngentut Gusti Allah, sing gawe melarat Gusti Allah, sing gawe sugih Gusti Allah, sing bisa memunculkan rasa semangat ibadah Gusti Allah, yang membuat orang jadi bliki yang malas ibadah Gusti Allah, semuanya Allah. Jadi lalu apalagi yang ditakutkan? Ghaibatu 'anil firraja wal khauf, udah enggak ada rasa, ya udah aja. Kamu masih takut miskin enggak? Udah enggak ditakuti. Ya anak pangan tek pangan. Langkah ya beli mangan. Bokatmu dari kuburan bae si kita nek. Bagasirane sudi. Beli ya wus. Sagarinya kita ke. Ya enggak ada urusan. Jadi kita jangan menghayal-hayal yang enak-enak saja. Sepahit-pahit. Apa ada enggak orang yang mati seminggu enggak ada yang tahu? Ke pokok tangganya saya mau bacin gini. Tangganya bau busuk sekali ini. Ini bau apa ini? Ternyata tangga sudah mati nggak ada yang tahu. Ngenes kan? Mungkin nggak terjadi atas diri kamu. Bisa terjadi. Apa itu? Iya. Mati wonge. Iya itu. Dengan tidak menikmatinya. Dia tidak menikmatinya kan akhirnya. Ya udah. Apa yang kita lakukan? Pokoknya gini aja lah hidup nih. Biar nih. Pokoknya berbuat baiklah. Nggak usah berharap Anda menikmatinya. Untuk bisa melihatnya pun nggak usah berharap. Yang penting berbuat baik. Rencana bikin pondok ya bikinlah. Rencananya sekian ribu hektar, sekian. Silahkan. Di tengah perjalanan ketika engkau dipanggil pulang ya pulanglah. Nggak ada urusan. Iya. Iya. Serakah. Iya. Dia payatin jalurkan pelak. Iya.
Ya, rakus mata tidak tahu diri lah gitu. Biasa. Jadi, kalaupun Anda tahu besok akan kiamat dan di tanganmu ada bibit, tanamlah bibit itu. Enggak ada urusan kok. Kiamat itu bisa ngalah. Bisa ngalah tuh yang akeh. Orang di ngarepe sini. Mau gitu celengan lagi kiamat. Ya sekarang begini, ini ramalan cuaca tahun 2013 gunung es di Kutub Utara akan cair. Bayangkan meluapnya lautan Dermayu kapal nggak 5 meter. Itu bukan dulu sangat dulu besar. Kan mambal besar. Dan kiamat itu nggak usah lihat tanda-tanda. Karena tanda-tanda kiamat sudah lengkap kok. Bukan, tanda-tanda kiamat sudah lengkap. Apa gitu tanda kiamat? Ya tatawaluna fil bunyan. Bangunannya Pak tinggi-tinggi. 100 tingkat, 200 tingkat terus. Terus apa lagi? Kejahatan, pelacuran di mana-mana. Seorang ibu menjadi babu anaknya, ya kan? Itu kata hadis, begitu. Itu kan lengkap belum? Sudah lengkap belum? Ya mungkin besok, mungkin lusa. Ya siap-siap aja. Lah ya ujungnya itu kan begitu ujungnya. Ya kalau tanda-tanda sudah lengkap ya udah mau apa lagi? Segera bertobat. Wa ma yanzuruna illa kalam hil basar. Wa ma amru saati illa kalam hil. Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Hanya satu jeritan habis. Prepet habis. Ini dicoba big pipe itu, pipa besar. Menghantarkan suara begitu, bong, tembok tuh bongkar, rubuh dengan suaranya. Iya, bukan ledakan, bukan angin, bukan, tapi suara tuh. Ya terserah, ngandel lah, beli apa. Mau Imam Mahdi, mau Ratu Adil, mau Mesias, mau segala macam. Tapi itu apapun versinya, saya melihat ada manfaatnya. Untuk membangun optimisme pada diri kita. Ada harapan besok lebih baik. Iya kan? Yang nunggu Imam Mahdi. Ya berarti optimis. Ya kan? Iya. Berarti kapan akan ditegakkan keadilan. Yang gak ngerti ya percaya Ratu Adil ya silahkan. Gak ada masalah. Dan kalaupun tidak ada isu Ratu Adil. Tidak ada isu Imam Mahdi. Saya juga akan buat isu lain. Supaya kamu tidak putus asa. Taryono lah umpamanya. Akan lahir Taryono. Gitu. Menegakkan keadilan di atas bumi ini. Iya bisa saja kan. Al-Imam Taryono. Al-Muntazar. Iya itu. Itu selalu demikian. Itu jangan dikira bahwa itu sia-sia, tidak. Besar manfaatnya. Jadi hal semacam itu perlu untuk membangun public opini bahwa kita ada harapan untuk perbaiki. Ada harapan hidup kita akan lebih baik masa mendatang. Iya. Kalau enggak kan frustrasi. Ya iya. Ada harapan. Masih ada harapan enggak? Masih ada harapan. Kalau orang masih ada harapan, masih mau kerja. Kalau enggak ada, mari ya wis. Iya. Akhirnya gitu, mempercepat. Jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Rasa takut, khusyu'udzan, ya, berbaik sangka kepada Allah. Kesimpulan terakhirnya, harus kau ketahui bahwa apapun kebijakan Allah yang ditetapkan untuk diri kamu, itu adalah kebaikan-kebaikan Allah untuk kamu. Saking sayangnya, saking emannya. Hanya kamunya saja yang kadang-kadang misinterpretation. Ya, penafsiran yang salah. Semuanya itu saking sayangnya sama kamu. Kalau orang itu bedanya suudzon dengan husnudzon. Kalau kita husnudzon, kita menjadi tenang, tidak gelisah, tidak takut. Iya kan? Sehingga kita selalu menginterpretasikan yang terbaik. Iya kan? Seperti saya katakan dengan bahasa kita, ya bokat ana hikmah. Itu kan bahasa daerah kita yang cukup baik juga sih ya, bokat ana hikmah. Kudu mengkenen ki ya wis bokat ana hikmah. Jadi ketika Allah akan menghindarkan bahaya dari diri kamu, kamunya menganggapnya sebagai kegagalan, tapi itu bukan kegagalan sebet. Menghindarkan kamu dari bahaya yang lebih besar. Wong beli duwe anak-anak. Ngenes nangis bae enggak jaluk ning dukun bentok dukun pengen dua anak.
Padahal mah Gusti Allah saking emane sambil mekayane tungkul aja repot ngusenak dingin engkau wisugi nembe tak payanak dipaham-paham sih mah. 20 tahun Bu ya. Jadi artinya banyak sekali. Jadi apa? Ujung-ujungnya sejak kapan hidupmu jadi menderita? Sejak kamu berburuk sangka kepada Allah. Ketika engkau hanya berbaik sangka, percayalah apapun yang terjadi menggembirakan hati kamu. Tapi ketika kamu berburuk sangka, apapun yang terjadi selalu membuat kekhawatiran dalam diri kamu.